Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Jangan lupa sebelum perkuliahan silahkan untuk melakukan presensi di ocw.uns.ac.id. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai pembangunan ekonomi. Oke, ada yang sudah tahu apa itu pembangunan ekonomi? Ada istilah pembangunan ekonomi, ada juga ekonomi pembangunan. Hanya dibolak-balik ya, pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Apa itu bedanya? Oke, kalau pembangunan ekonomi itu sebenarnya adalah suatu proses. Jadi ada rangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Supaya apa? Supaya infrastrukturnya itu lebih banyak tersedia, supaya lebih banyak lagi industri-industri baru, ada perusahaan-perusahaan baru sehingga nanti banyak menyerap tenaga kerja. Terus kemudian perusahaan-perusahaan yang sudah ada itu juga semakin maju, semakin berkembang. Selain itu, taraf pendidikannya juga semakin tinggi, teknologinya juga semakin berkembang, semakin canggih, semakin meningkat. Itu disebut sebagai pembangunan ekonomi. Lalu apa yang disebut dengan ekonomi pembangunan? Nah, kalau ekonomi pembangunan itu adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang, serta kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Meskipun nanti realisasinya ekonomi pembangunan itu tidak hanya membahas negara berkembang saja ya, tapi juga membahas perekonomian, masalah-masalah perekonomian di negara-negara maju juga. Nah, kalau begitu, ekonomi pembangunan itu menganalisis tentang apa saja? Menganalisis tentang berbagai masalah ekonomi yang dihadapi negara berkembang. Karena masalah ekonomi yang dihadapi negara berkembang itu sangat banyak. Masalah ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tapi juga masalah akses publik, akses kesehatan, akses pendidikan, dan lain-lain. Nah, selain membahas mengenai permasalahan, juga membahas kebijakannya. Jadi, kebijakan apa yang perlu diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang ada tersebut. Kalau masalah itu bisa diatasi, tentunya nanti akan bisa mempercepat tingkat pembangunan ekonomi. Ini yang diharapkan. Jadi, pastinya adik-adik sering mendengar kata-kata akselerasi pembangunan ekonomi. Karena semakin cepat pembangunan ekonomi, semakin cepat pula masyarakat itu akan mencapai sejahtera. Nah, ekonomi sendiri itu merupakan suatu sosial sistem. Jadi di sini ada interaksi antara ekonomi itu sendiri dan juga faktor non-ekonomi yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sehingga sukses atau gagalnya pembangunan itu selain sangat bergantung dari pemerintah selaku pembuat kebijakan, juga tergantung dari variabel-variabel struktural lainnya, dan juga faktor-faktor sosial. Jadi kita sebagai masyarakat itu juga punya andil dan kontribusi yang sangat besar terhadap sukses atau gagalnya pembangunan ekonomi. Oke, apa saja ruang lingkup dalam pembangunan ekonomi? Oke, jadi dalam pembangunan ekonomi itu seringkali negara itu dibagi menjadi 3 kriteria.
Meskipun ini bukan kriteria secara universal ya, yang disetujui secara universal, tapi kurang lebih akan ada yang disebut sebagai negara maju atau developed countries, kemudian negara belum maju dan berkembang, sering disebut less developed countries, ada negara berkembang atau developing countries. Kalau UN sendiri atau PBB, United Nations, itu membagi kriteria negara hanya developed countries dan developing countries. Jadi di developing countries itu ada beberapa istilah-istilah di dalamnya. Intinya, developing countries itu terdiri dari negara-negara yang masih low dan middle income countries. Less developed countries itu sering dimasukkan juga ke dalam kriteria developing countries, bukan sebagai kriteria sendiri. Ada juga yang menyebut less economically developed countries atau negara yang industrinya itu masih levelnya medium. Atau bisa juga disebut sebagai underdeveloped countries, jadi masih di bawahnya negara-negara maju, tapi dia lebih maju daripada yang masih yang masih low income country. Nah, ada syarat mutlak supaya suatu negara itu bisa melakukan pembangunan ekonomi, yaitu independence. Jadi kemerdekaan itu kunci suatu negara bisa melaksanakan dengan leluasa melakukan pembangunan ekonomi atau tidak. Kalau kita berada masih dalam kondisi konflik, masih dalam kondisi peperangan, gitu, atau masih dijajah oleh suatu negara, itu pasti kita tidak punya kebebasan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Apa tujuan dari pembangunan ekonomi? Tentu saja adalah kesejahteraan ekonomi. Semakin maju pembangunan ekonomi, itu akan diikuti dengan semakin sejahteranya masyarakat pada suatu negara tersebut. Oke, kita perhatikan, ini adalah peta dunia. Jadi yang biru itu untuk negara-negara maju. Apakah Indonesia termasuk negara maju? Kita color-nya apa? Wow, masih kuning. Sehingga kita masih termasuk developing countries gitu. Meskipun menurut Donald Trump kita sudah termasuk negara maju ya. Nah, di sini ada titik kecil nih, biru. Jadi di ASEAN itu ada yang tergolong negara maju. Siapa ini? Iya, Singapura. Singapura sudah termasuk negara maju. Nah, kemudian yang pink tua itu disebut sebagai less developed countries. Jadi kalau less developed countries itu masih di bawahnya developing countries ya. Ini biasanya adalah negara-negara yang ada di Afrika. Di ASEAN ada juga yang termasuk less developed countries. Myanmar contohnya. Oke, ini ya, ini yang biru di Asia ini. Jepang, Korea, itu sudah termasuk negara maju. Oke. Apa arti dari pembangunan? Nanti kita di pertemuan berikutnya akan belajar indikator-indikator pembangunan. Jadi pembangunan itu juga menggunakan beberapa pengukuran. Kalau secara konvensional nanti bisa dilihat dari pendapatan nasionalnya, bisa juga dilihat dari pendapatan per kapitanya, atau dari utility-nya juga bisa. Nah, kemudian kalau menurut menurut suatu pandangan ekonomi yang baru,
bahwa dalam pembangunan itu pasti ada improvement, ada perkembangan yang lebih baik gitu. Kemudian kalau yang namanya pembangunan yang sudah develop itu berarti juga lebih terinternasionalisasi gitu. Lebih mengenal dunia luar. Nah, ada juga pendekatan pembangunan yang lain yang cukup terkenal juga, yaitu dari Amartya Sen. Jadi menurut Amartya Sen itu, pembangunan itu bisa didekati dengan capability atau kemampuan. Di mana capability itu bisa bermacam-macam ya. Jadi kemampuan untuk mencapai suatu pencapaian atau kemampuan untuk bebas gitu. Dan kita itu bisa menikmati apapun peran kita. Kemudian di situ ada pembangunan dan juga ada happiness. Terus apa? Kemudian ada beings and doing. Inti dari pembangunan itu sebenarnya adalah having freedom. Itu salah satu inti yang cukup penting dalam suatu pembangunan. Jadi kita itu bebas untuk memilih. Itu sebabnya kenapa kalau kita lihat di negara-negara maju, semakin maju suatu negara itu sepertinya semakin bebas. Yaitu itu pembangunan yang tidak bisa kita pungkiri. Oke, ada beberapa kunci dari capabilities pendekatan yang digunakan Amartya Sen itu. Apa maksud dari beings and doing in capability? Jadi maksudnya adalah kalau kita itu being able to live long, kita bisa hidup lebih lama gitu. Karena semakin maju suatu negara, tentu kan semakin berkualitas semuanya. Kualitas fasilitas kesehatannya, kemudian kualitas produksi, penyediaan pangan untuk masyarakatnya, gitu. Higienis, lebih bersih, gitu. Jadi semuanya itu menjadi lebih baik. Kalau semuanya lebih berkualitas, tentu saja itu bisa meningkatkan life expectancy itu apa ya? Meningkatkan harapan hidup. Kemudian ada lagi being well nourished. Apa ya, Dek, nourish itu? Taunya pasti nourish skin itu ya. Apa yang disebut dengan well nourished? Berarti punya gizi yang bagus gitu. Kalau nourish skin itu berarti kulit kita itu memiliki gizi yang bagus juga. Jadi sehat kulitnya. Ini jadi ngiklan. Oke, lalu being healthy. Jadi kita itu sehat. Being literate gitu. Jadi semakin maju suatu negara itu pasti penduduknya akan suka membaca. Budaya literasinya itu tinggi. Kalau kita di kereta yang ada di Indonesia masih sering ngobrol sana sini gitu. Kalau di luar negeri penduduknya di kereta itu lebih suka untuk membaca. Entah membaca buku atau entah dia membaca dari HP-nya. Lalu being well clothed. Kalau kita jalan-jalan ke negara-negara maju kan kita sering tidak bisa membedakan ya. Dia ini kaya atau miskin atau dia kalangan menengah gitu. Karena bajunya bagus semua gitu. Sementara kalau kita di negara berkembang, kesenjangan itu sangat nampak terlihat. Ya, kalau yang menengah atas itu bajunya bersih, bagus gitu. Sementara yang kalangan yang kurang mampu, masyarakat yang masih kurang mampu itu seringkali
identik dengan pakaian-pakaian yang kurang apa ya, pakaian yang kalau agak kumuh, mohon maaf agak kumuh gitu. Terus dipandang itu agak kotor, itu kelihatan. Lalu being mobile. Jadi dengan pembangunan yang maju, itu kita akan leluasa untuk mobile kemana saja. Entah antar provinsi, antar pulau, atau bahkan mobile ke luar negeri. Ini sangat mudah. Semakin maju suatu negara akan sangat mudah untuk mobilitas kemana-mana. Oke, lalu being able to take part in the life of the community. Jadi sangat mudah kita itu mau ikut apa ya, semacam ya join aja dalam suatu berbagai komunitas-komunitas. Tidak ada restriction atau tidak ada kendala untuk kita mengikuti komunitas-komunitas tertentu itu. Kalau zaman dulu kan ketika kita belum pembangunan ekonomi masih belum bagus seperti sekarang ini kan agak susah. Kita mau ikut organisasi itu banyak larangan-larangannya. Kemudian being happy. Ya, jadi ciri kalau pembangunan ekonomi itu berhasil itu adalah being happy. Masyarakatnya happy gitu. Kita itu bahagia, senang gitu, tinggal di Indonesia gitu. Adik-adik sekarang happy atau tidak tinggal di Indonesia? Kalau happy berarti pembangunan ekonomi kita sudah berhasil ya. Tapi kalau kadang-kadang happy, kadang-kadang tidak. Oke. Nah, kemudian arti pembangunan lagi, di situ ada peningkatan perempuan. Semakin maju suatu negara, itu semakin kampanye gender itu semakin keras digaungkan. Jadi ada penyetaraan peran perempuan. Di sini maksudnya pembangunan itu memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi pemberdayaan perempuan. Itu maksud dari pembangunan. Bukan berarti terus kemudian perempuan itu mengambil alih apa yang itu sudah fitrahnya laki-laki, bukan begitu ya. Tapi memberikan, mengencourage perempuan untuk bisa melakukan lebih banyak hal yang bermanfaat. Nah, tujuan pembangunan sendiri yang terpenting ada beberapa. Pertama, peningkatan ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini penting ini. Jangan sampai negara tidak bisa menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kemudian ada kenaikan taraf hidup. Itu ada tujuan pembangunan. Dan itu bisa kita saksikan ya, dari dulu waktu kita masih kecil, masih SD, sampai dengan sekarang itu kan pasti kita akan lihat beberapa bukti-bukti terjadinya kenaikan taraf hidup. Dulu mobil itu belum sebanyak sekarang ya. Sekarang mobil sudah banyak. Kemudian berkembangnya sosial ekonomi. Oke. Apa perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Pertumbuhan sama pembangunan. Oke, kalau pertumbuhan itu berarti ukurannya, ukuran kuantitatifnya yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena biasanya pertumbuhan ekonomi itu pengukurannya sebenarnya bisa per bulan, kuartal gitu atau per tahun, tapi lazimnya digunakan untuk mengukur dalam periode 1 tahun. Nah, kemudian bedanya lagi,
pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya apa maksudnya? Jadi maksudnya di situ ada pembangunan ekonomi, ya. Pembangunan ekonomi itu tidak hanya diukur dari angka-angka kuantitatifnya saja. Jadi tidak hanya diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tapi juga diukur dari perubahan lainnya, yang itu berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Contohnya, di situ ada perkembangan pendidikan, ada perkembangan teknologi, peningkatan fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan pendapatan serta kemakmuran masyarakat. Nah, pembangunan ekonomi juga didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara itu meningkat secara terus-menerus dalam jangka panjang. Jadi kalau meningkatnya hanya satu periode saja, terus kemudian periode berikutnya itu malah turun, berarti itu pembangunan ekonominya tidak berhasil. Jadi peningkatan pendapatan per kapitanya itu secara sustain ya. Besok naik, besoknya naik lagi, tahun depannya naik lagi, 2 tahun depannya naik lagi, naik terus. Nah, itu berarti pembangunan ekonominya berhasil. Oke, apa hakikat pembangunan? Jadi, pembangunan itu bisa sebagai proses, sebagai upaya, dan juga berarti ada peningkatan kualitas hidup. Kalau dibikin suatu formula, berarti pembangunan ekonomi itu sama dengan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan-perubahan tadi itu. Perubahan-perubahan yang secara kualitatif, secara kualitas, yang tidak hanya diukur dari kuantitas saja. Apa karakteristik dari developing countries atau negara yang sedang berkembang? Yang pertama, tingkat kehidupannya itu masih rendah. Tingkat produktivitasnya itu juga masih rendah. Jadi kalau kita mengkomparasi antara produktivitas orang Indonesia sama sama orang yang ada di Eropa gitu, itu beda produktivitasnya. Jadi kalau kita kerja itu masih sering sambil ngobrol, sambil cerita sana sini. Nanti kalau makan siangnya lama gitu. Sementara kalau di negara-negara maju mereka terbiasa efisien gitu, dan terbiasa produktif. Gitu. Jadi kerja ya kerja gitu. Terus kemudian nanti kalau mau istirahat siang juga seperlunya, terus nanti kerja lagi. Atau kalau di negara kita sering kita jumpai yang bekerja di fasilitas publik, nanti ada yang baca koran, gitu. Pada jam kerja masih santai-santai, bisa santai-santai. Gitu. Itu karakteristik dari negara sedang berkembang. Kemudian tingginya tingkat pertambahan penduduk. Meskipun negara maju juga masih tinggi juga ya, pertambahan penduduknya ada juga, tapi pada umumnya negara-negara yang sudah maju itu sudah ada pengendalian pertambahan penduduk. Yang keempat, rasio tingkat ketergantungannya itu masih tinggi. Bagaimana cara menghitung rasio tingkat ketergantungan? Itu jadi rumusnya dependensi rasio itu sama dengan penduduk usia di bawah 14 tahun ditambah dengan penduduk usia di atas 65 tahun dibagi dengan penduduk usia produktif. Di mana penduduk usia produktif itu antara 15 sampai dengan 65 tahun. Lalu tingkat
pengangguran masih tinggi, kemudian ketergantungan pada sektor pertanian primer, gitu, itu juga masih tinggi. Sementara kalau negara-negara maju, itu sudah komplit biasanya. Dia sebagai penyedia, meskipun dia di situ menghasilkan produk primer, kemudian diolah sendiri menjadi produk sekunder. Terus nanti diolah lagi menjadi produk yang lain. Sementara kita Indonesia masih sering ekspor produk pertanian itu masih dalam bentuk yang primer, masih dalam bentuk pertama atau masih dalam bentuk mentah. Kemudian diolah di negara lain, nanti olahannya itu masuk ke Indonesia. Sementara kalau sudah diolah itu kan harganya menjadi lebih mahal ya, karena ada peningkatan nilai tambah. Kemudian yang ketujuh, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Jadi apa ya? Ya namanya masih berkembang ya. Jadi informasi-informasi yang ada itu seringkali itu tidak sebagaimana mestinya gitu, sering semrawut gitu. Nanti kalau adik-adik merasa kok nggak diumumkan ya, kok nggak ada pengumuman BBM naik gitu, atau kok nggak ada pengumuman harga beras naik atau bagaimana, itu adalah konsekuensi dari sebuah negara berkembang. Kemudian ada ketergantungan yang besar dan kerentanan terhadap kondisi eksternal. Oke. Pembangunan ekonomi sebagai proses transformasi. Transformasi apa? Yang pertama, transformasi pertanian. Kemudian ada transformasi secara demografinya ya, kependudukan. Jadi ada perubahan struktur penduduk. Biasanya ditunjukkan dengan meningkatnya masyarakat urban dibanding masyarakat yang ada di pedesaan. Oke. Kemudian dicirikan juga pembangunan ekonomi itu transformasi kependudukan adalah angka kelahiran dan kematiannya itu juga semakin turun. Jadi angka kematiannya lebih berhasil ditekan, demikian juga dengan tingkat kelahirannya. Oke. Yang ketiga ada transformasi struktural. Jadi di sini ada perubahan struktur produksi dan juga struktur permintaan. Ada perubahan struktur di supply side dan juga di sisi demand. Dan ada transformasi kelembagaan. Jadi semua kelembagaan yang berjalan dalam suatu negara itu menjadi berjalan lebih baik. Kalau di negara kita terkenal dengan ada istilah reformasi birokrasi. Itu adalah salah satu wujud dari transformasi kelembagaan. Bikin KTP yang dulunya lama gitu, bisa sebulan, sekarang bisa ditunggu. Itu adalah salah satu transformasi kelembagaan. Oke, sekarang coba kita lihat video dari proses transformasi yang ada di Cina. Mohon maaf, mungkin yang sudah pernah ambil kelas ekonomi makro saya pernah melihat video ini. Kita lihat sama-sama ya. China is the world's second largest economy and the biggest importer. Years ago, it was a poor, largely rural nation with at least 30% of its population living in poverty. That started to change in 1978 when China launched major economic reforms. The first were agricultural. Farmers were allowed to sell their surplus crops on the open market. Success in agriculture and more in trade led to the privatization of other state-owned enterprises.
1980, China became a member of the World Bank and International Monetary Fund. As the same year, it created more special economic zones to encourage foreign direct investment as the economy opened up to the outside world. Companies flooded into China to build factories and take advantage of cheap labor. Stock markets in Shanghai and Shenzhen opened in 1990. Economic growth boomed the following decade, averaging 10% a year. China's economic reform began. It's been called an economic miracle, and modern global economy has come to depend on it. Oke, apa yang adik-adik lihat dari video tadi tuh? Jadi Cina itu sekitar 50 tahun yang lalu, sekitar tahun 1970, itu mereka juga masih tergantung dari pertanian yang tradisional. Jadi sekitar 30% penduduknya juga hidup di bawah kemiskinan ya, under poverty line. Lalu mereka mulai melakukan pembangunan dan terobosan-terobosan supaya perekonomian tumbuh dan berkembang. Caranya bagaimana? Ya, mulai tahun 1978 mereka melakukan economic reform atau reformasi ekonomi. Jadi pertanian yang semula tradisional menjadi pertanian yang modern. Mulai pertanian yang pembangunan pertanian yang dirancangkan dengan baik, kemudian mengadopsi teknologi-teknologi yang bisa mendukung produksi. Nah, setelah pembangunan pertaniannya itu berhasil, kemudian tahun 1980 Cina itu mulai menjadi member World Bank dan IMF. Sebenarnya historinya kurang lebih sama dengan Indonesia ya. Indonesia juga mendapatkan loan dari World Bank dan IMF. Nah, loan itu mereka gunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi. Di antaranya mendukung perdagangan. Setelah sektor pertanian tadi itu sudah berhasil, mereka membangun pelabuhan-pelabuhan, membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan gitu. Jadi mulai terindustrialisasi dengan baik. Dalam waktu yang bersamaan juga untuk mendukung pembangunan industri dan ekonomi tadi, mereka juga membangun atau men-set up beberapa distrik-distrik seperti Shanghai, Shenzhen menjadi pusat-pusat perdagangan. Dan itu saling berinteraksi, saling terconnected, saling mendukung satu sama lain, hingga akhirnya salah satu bursa stoknya itu yang ada di Shanghai tadi ya, itu menjadi barometer perekonomian dunia. Bersama dengan ada Tokyo tadi, New York, London, Sydney, menjadi barometer dunia. Itu salah satu bagaimana Cina itu bertransformasi dengan begitu cepatnya dan sekarang menjadi raksasa perekonomian dunia. Jadi ini ya, jadi kompetitornya Amerika sekarang. Dalam waktu yang sangat relatif singkat. Oke, sekarang adik-adik bisa buka web www.menti.com, terus kemudian nanti masukkan kode 2133000. Nah, silakan tulis 3 hal yang urgent dilakukan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Supaya apa? Supaya ada percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Kalau percepatan pembangunan ekonomi berhasil, maka Indonesia akan lebih cepat untuk naik kepada level selanjutnya. Silakan ditulis. Kita ini sebaiknya mulai dari mana? Mana yang harus kita lakukan? Bebas ya, nulis 3. Yang penting tulis 3. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.